Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow-follow di video kali ini aku pengen nunjukkan Korea saat ini, new normalnya Korea itu kayak apa. Aku bisa bayangkan follow-follow yang dulu pernah ke Korea, pasti kangen banget sama suasana Korea. Tapi, setelah COVID, lebih dari setahun, kira-kira sekarang kayak apa lokasinya? Nah, di video kali ini aku bakal ngajak follow-follow pergi ke Hongdae, Pasar Gwangjang atau Gwangjang Sijang, dan Gyeongbokgung atau Istana Gyeongbok. Mari kita lihat sekarang kayak apa. Kita mulai dari Hongdae, tapi aku sempat salah pergi deh. Perginya agak siang hari, jadi aku pergi 2 kali. Tapi tak tunjukkan dulu paginya kayak apa. Oke, jadi ini karena sore hari, Hongdae udah terkesan lebih banyak orang, tapi nggak sebanyak yang tak bayangkan deh. Benar-benar masih dikit, dan biasanya itu kalau kita jalan di sini waktu sebelum COVID itu pundak sama pundak itu tatapan, dan banyak banget orang asing liburan ke sini, turis-turis, dan juga banyak banget yang belanja busking. Tapi sekarang busking udah dilarang, jarang banget. Dan meskipun Hongdae ini termasuk tempat yang biaya sewanya itu termahal kedua, tapi toko yang tutup nggak banyak, hampir semua buka. Jadi uniknya di situ, kayak Myeongdong seharusnya banyak banget yang tutup, tapi di sini uniknya masih buka. Jadi kayaknya di sini nggak cuma banyak turis, tapi orang lokal juga banyak yang datang, makanya masih terjaga. Kalau kayak Myeongdong, hancur ya, banyak yang tutup udahan. Ya, bahkan ada toko-toko baru yang sebelumnya aku nggak pernah lihat. Ya pasti udah lama sih, cuman sebelumnya nggak lihat aku. Mungkin follow yang sebelumnya pernah ke Korea tahu kalau ini nggak ada dulu. Ya ini temennya Jinet juga lagi barengan di sini ya. Toko-toko kecil-kecil kayak gini masih buka, uniknya. Ya toh. Ini yang pernah ke Hongdae pasti ngerti, masih buka rek. Padahal cuaca hari ini lumayan cerah dan bagus, tapi jarang orang. Dan sekarang karena dilarang busking nggak ada penampilan. Padahal biasanya busking di sini ada 4 tempat ya, 1, 2, 3, 4. Tapi nggak ada yang busking karena udah dilarang, bukannya nggak bisa, nggak ada, tapi dilarang, oke? Ya, jadi tertulis untuk mencegah penyebaran virus corona, dilarang busking. Kalau busking dikenakan denda katanya, jadi benar-benar nggak boleh ya, kayak gitu. Ada toko kecil kayak gini kosong, nah kayak gitu available, tapi di luar itu tempat-tempatnya masih penuh disewa, artinya entah dua sih, entah toko-tokonya masih bisa tahan atau mereka bertahan mati-matian. Kalau kayak Myeongdong banyak yang udah angkat tangan, kosong, kayak disewa gitu. Iya, dan ternyata di seberang kalau sore hari masih lumayan buka dan terang. Ya, jadi beda banget sama sore, paling nggak kalau beda banget sama pagi. Ya, jadi beda banget sama siang tadi. Kalau sore paling nggak ada orang-orangnya di sini. Bahkan kayaknya ada yang rekaman TV di belakang sana, nggak tahu kelihatan nggak, ada staff-staff rekaman. Tapi daerah sini jauh lebih sepi rek. Dulu itu jalan sini harus kayak permisi, tapi sekarang kelihatan bebas toh aku kayak gitu. Nggak tahu ada apa, kayaknya ada rekaman. Banyak banget orang yang bawa kamera di sini, kamera besar kayak kelas TV kayaknya, ada rekaman kayaknya. Jadi kayak gitu deh, sekarang orang-orang dan juga TV berusaha untuk mengundang orang-orang untuk datang karena ada yang rekaman. 너무 좋습니다. Itu tadi aktor sama pemain basket, makanya. Jadi itu tadi Hoje sama Kim Jong Hyuk, jadi satu mantan pemain basket, atlet. Yang satu lagi itu aktor. Tapi mungkin karena di Hongdae orang-orang nggak terlalu ngeriwes, dan juga karena COVID kayaknya orang-orang nggak terlalu ngumpul. Tapi bahkan ada rekaman kayak gini ya, jadi udah lumayan mendingan, cuman suasananya agak beda. Kalau dulu kayak gitu pasti orang-orang kerumunan, nge-story, mau rekam gitu ya, tapi sekarang kayak agak beda gitu sifatnya. Dan ini sebenarnya klub-klub udah tutup ya. Ini juga G2 namanya, tutup juga.
Ternyata kalau kita keluar dari jalan utama dikit banyak yang kosong juga kayak gini ya. Jadi nggak semua yang ditempati, tapi kalau kayak gini tergolong oke menurutku. Kayaknya sebelum Covid pun kalau kayak gini ada kadang 1-2 toko ada lah ya. Jadi masih dalam jangka normal menurutku. Ya, jadi Hongdae kesannya kayak gitu, sama, cuman jarang orang, toko tetap buka ya, dan nggak ada busking. Menurutku perbedaannya itu, dan orang-orang sedikit tidak berkumpul, perginya berdua-berdua ataupun berempat mentok. Kayak gitu untuk Hongdae. Oke, Polo, hari ini aku mau nyobain ke pasar Gwangjang. Nah, ini biasanya tempat di mana turis-turis ataupun teman-teman Indonesia kalau ke Korea nyobain apa namanya, gurita mentah sama sapi mentah, ataupun tempat pasar yang paling umum lah untuk dikunjungi untuk jajan-jajan gitu. Nah, sekarang kita lihat sekitar 1,5 tahun akibat Covid, apakah ada perubahan dan perubahannya kayak apa, oke? Nah, kalau di luar sih sekarang karena cuacanya udah bagus, mulai banyak orang jualan juga. Mari kita lihat ya. Jadi lokasinya Gwangjang Sijang ini sebenarnya lumayan di tengah kota, dan ini merupakan pasar terbesar dan juga pasar yang bisa dibilang udah lama banget, dan dulu banyak banget turis ke sini. Jadi nggak tahu sekarang suasananya bakal kayak gimana. Oh, tapi kalau kelihatan dari sini terlihatnya sih kayaknya jumlah orangnya nggak terlalu dikit sih, cukup banyak dengan orang Korea. Jadi pasar Gwangjang ini orang-orang Korea sendiri cukup sering mengunjungi, apalagi yang kerja kantor kadang sambil lewat makan di sini, apalagi yang harganya lumayan murah dan terjangkau, banyak pilihan gitu ya. Ya, dan juga pasar Gwangjang Sijang ini meskipun pasar tapi lumayan bersih, jadi kayak meskipun tengah kerja nggak masalah gitu loh mampir, ya kayak gitu. Oke, jadi seperti yang terlihat tokonya masih banyak yang buka dan cukup banyak orang, jadi beda banget suasananya, bener-bener kayak Korea. Kalau dulu banyak turis jadi kayak tempat liburan, kalau sekarang lebih kayak pasar biasa ya, kayak pasar-pasar di kota-kota kecil juga gitu. Kota-kota kecil karena jarang turis ya kayak gini suasananya. Ya, jadi tempat jual baju, tempat jual selimut, bantal gini ini masih buka semua. Wow, cuma satu yang tutup, itu pun bukan tutup, kayaknya istirahat ya. Ya, jadi masih ada, dan orang yang bantu ini ya, informasi juga masih ada. Jadi semuanya sama, cuman nggak ada orang Korea. Coba kita lihat ke pasar daerah makanan ya. Jadi habis tempat daerahnya baju tekstil gini, jalan terus nanti ada yang jual bahan-bahan makanan mentah. Habis gitu baru ada tempat makan itu ya. Tapi aku kebelet ke toilet, jadi ke toilet bentar aku ya. Ya, jujur pasar Gwangjang Sijang nggak terlalu beda jauh, sungguhan. Tidak terkena dampak yang wah kayaknya, mungkin masih bertahan gitu loh ya. Karena mungkin dulu waktu banyak turisnya lebih banyak penghasilannya, sekarang nggak terlalu banyak tapi nggak rugi. Toiletnya belakang. Ternyata barang-barang yang dulunya sering dibeli buat souvenir masih ada ya. Wah, ya. Jadi mungkin bisa dibilang juga waktu sudah berubah, tetapi kenangan kayak masih tertinggal gitu kesannya. Oke, jadi sekarang udah nyampe di daerah makanan, mari kita lihat ya. Tapi orangnya masih banyak nih, sungguhan. Wah. Loh, rame itu depan, tak kira sepi loh, sungguhan. Hampir gak ada bedanya sama dulu ya. Bedanya cuman yang jualan pakai masker,
yang beli juga pakai masker, terus ada sekat-sekat gitu toh. Harga juga kayaknya nggak naik, jadi istilahnya udah bener-bener adaptasi di masa new normal ini, dan kayaknya nggak sampai tutup atau gimana gitu, masih mirip banget. Aku baru kesini setelah COVID itu, baru kesini sekali, dan ternyata orang-orang di sini nggak berubah, masih bertahan. Wah, aku kira bakal agak banyak yang tutup atau gimana, ternyata masih sama, dan bahkan jenis makanannya juga masih banyak. Wow, cuman kelihatan ya turisnya dikit banget sekarang. Tapi bukannya nggak ada turis sama sekali, adanya ada kayak di 1 dari 20, dan kemungkinan mereka bukan turis ya, orang yang mungkin tinggal di sini, orang asing yang tinggal di sini gitu. Jadi gitu, tapi suasananya jadi kayak Korea banget sekarang nggak ada turis. Oh, agak aneh. Soalnya di sini biasanya mesti ada turis gitu. Aneh banget semua. Buat gurita mentah juga masih jual. Dan masih terang benderang, justru banyak banget. Sekarang ini malah lebih Korea. Kalau misalnya ada bol-bol yang tinggal di Korea saat ini dan sekarang kesini, mungkin lebih bisa ngerasakan suasana Korea kayak gimana. Kalau dulu kesini lebih kayak tempat Korea yang dipenuhi turis gitu ya. Ya, jadi terbukti kalau Gwangjang-Shichang ini sebenarnya lebih banyak, bukan lebih banyak, orang lokal juga banyak ke sini. Oke, kalau kayak Myeongdong yang banyak yang tutup, artinya kemungkinan besar mereka itu pendapatannya lebih bercondong ke orang turis ataupun orang asing. Di sini banyak restoran masih buka. Dan bukannya nggak mau makan ya, Rek, nggak tahu kenapa ini aku rada nggak lapar, dan nggak tahu, Rek, aku mulai usia 27 ini sekarang kayak apa ya, nggak bisa makan banyak aku Isan. Jadi kayak MTBG susah banget sekarang buat aku bisa tapi makan dikit gitu ya. Tapi suasana Gwangjang jauh di luar dari dugaanku, Rek. Jauh lebih nggak ada perbedaan jujur, cuman orangnya lebih dikit. Mungkin perbedaannya cuma 30%, 20%, nggak terlalu jauh. Oh, tapi satu hal yang berbeda, dulu itu di sini banyak banget yang jual souvenir dan juga kayak jajan-jajan ataupun barang-barang yang suka dibeli turis untuk dibawa pulang gitu loh. Sekarang karena nggak ada turis, yang jualan kayak gitu agak berkurang. Lebih banyak yang jualan barang-barang yang dibeli sama orang lokal. Ya, jadi kayak tokoku yang sebelah sini kayak gini nih, dulu tuh mesti jualannya kan snack-snack kayak almond gitu itu biar dibawa pulang sama turis kan ya. Karena sekarang kita kalau orang lokal bisa beli di supermarket, nggak beli di sini. Mereka jualannya sih produk-produk yang dibeli sama orang lokal. Agak berubah, barangnya yang berubah tapi tokonya sama. Dan ini aku nggak bisa ngerekam belak-belakan orang ya, cuman terlihat banyak banget pasangan-pasangan couple orang Korea yang sekarang datangnya ke sini untuk pacaran. Jadi dulu karena terlalu banyak orang jarang kesini, malah sekarang jadi tempat berkunjung ya, atau tempat mainnya orang Korea juga sekarang. Jadi kalau Gwangjang-Shichang kayaknya sampai polo-polo datang pun mereka nggak berubah, mereka bakal tetap sama, kayaknya menunggu kedatangan tamu-tamu gitu aja sih, sungguhan nggak berubah, Rek. Jenis-jenis makanannya, jumlah tokonya nggak ada yang berubah, kualitas juga nggak turun. Dan mungkin karena jarang orang, ya nggak sih, nggak ada perubahan cuman. Kalau toko-toko nggak ada perubahan. Yang pernah kesini coba komen deh, apakah berubah nggak Gwangjang-Shichang ini, oke? 야, 아까 저기서 만두 본 거 아닌가? Ayo, 괜찮습니다. Oke, jadi aku nggak pengen makan tapi pengen minum aja, jadi aku beli jus satu, Rek, jus semangka pineapple, oke, nanas semangka gitu ya. Oke, jadi sambil beli jus aku tadi tanya orangnya, ibunya gitu, Bu gimana gitu, tapi karena pakai masker nggak terlalu kedengaran, cuman bilang kayak gini, katanya tahun lalu itu yang parah banget, tahun lalu itu banyak banget toko-toko yang tutup, banyak banget yang kayak istilahnya udah kayak bangkrut gitu. Cuman
ya mau gimana katanya, mau toko tutup, penghasilan juga gimana. Akhirnya mereka bertahan, dan untungnya mulai musim dingin tahun lalu katanya lumayan mendingan. Toko-toko mulai buka. Nah sekarang katanya dibanding tahun lalu udah mendingan sekitar 50%. Cuman tahun lalu itu bener-bener kayak hampir nol kan ya. Jadi ya oke lah gitu. Tapi katanya kalau misalnya datangnya weekend, wah itu udah kayak nggak ada covid katanya. Penuh sama orang-orang lokal. Dan untungnya sih toko-tokonya yang buka ini tetap sama pemiliknya. Jadi untungnya masih bertahan. Jadi bukannya kayak pendapatannya mencukupi atau gimana, tapi katanya ya mau gimana lagi gitu, mau tutup mau ngapain. Jadi akhirnya ya bertahan gini sehingga masih buka, dan harganya pun nggak naik. Jadi ya gitu pokoknya. Aku nggak bisa bilang kasihan ya atau gimana, karena yang kasihan terlalu banyak. Aku nggak pengen bilang yang jualan di sini aja yang kesusahan. Pasti kita semua kesusahan, termasuk Polo-Polo juga pasti ada yang terkena dampaknya. Cuman ya kita berharap lah ya ekonomi bisa balik lagi biar semua orang bisa membaik lagi kondisinya. Oke, jadi Guangzhou Xijang kayak gini. Kalau misalnya Polo-Polo nanti bisa ke Korea, kayaknya sudah siap dikunjungi dan tidak bakal terlalu berbeda. Oke. Oke Polo-Polo, kali ini kita mau nyoba ke Gyeongbokgung. Gyeongbokgung itu apa? Istana Gyeongbok, yaitu ini. Seperti yang Polo-Polo lihat, ini adalah tempat yang paling sering dikunjungi. Bukan paling ya, salah satu tempat yang dikunjungi oleh banyak banget turis-turis dari seluruh negara waktu mereka ke Korea, termasuk teman-teman dari Indonesia. Soalnya ini merupakan yang dulunya itu benar-benar istana, dan sampai sekarang masih dipertahankan, sehingga banyak banget dulu teman-teman dari Indonesia kalau ke Korea mereka itu pinjam hanbok alias baju tradisional Korea, terus jalan-jalan di sini dan foto. Udah nggak banyak kayak dulu, tapi sekarang kelihatannya ada 2 orang. Ya dulu itu banyak banget yang kayak gitu, tapi sekarang udah berkurang. Tapi alasannya kenapa banyak yang pakai itu, soalnya kalau pakai hanbok biaya masuknya gratis, sedangkan kalau pakai baju biasa biaya masuknya itu harus bayar. Sehingga ya jadi orang-orang mikir ya ujung-ujungnya harus bayar, ya udahlah aku tak nyewa hanbok aja kayak gitu. Nah coba kita masuk sekarang kayak apa, dan karena sekarang cuacanya pas, seharusnya zaman-zaman gini banyak orang kayak. Oke, aku udah masuk. Mungkin dulu yang pernah kesini bisa ngeliat bedanya kayak apa sekarang. Dulu kalau jam-jam segini udah ngantri banget untuk foto-foto. Mungkin Polo-Polo bisa ngeliat vlogku yang dulu waktu aku waktu itu kalau nggak salah vlog nunjukin caranya foto bagus gitu ya di tempat-tempat yang kayak gini, ataupun di Korea kalau nggak salah. Aku lupa judulnya apa. Cuman aku sempat bikin video di sini sama Ko Henry dulu. Dulu tuh sini rame banget, harus tunggu-tungguan, nunggu nggak ada orang baru bisa. Nah sekarang tak pergi beli tiket dulu baru masuk ya. Dulu setahu aku nggak ada yang kios kayak gini, sekarang udah ada ya, bisa beli sendiri. Ya jadi di sini harganya kayak gini untuk usia 25 sampai 64 di sini. Nah untuk orang luar negeri WNA itu 1.500 won, jadi harganya lebih murah 1.500. Sedangkan anak usia di bawah 6 tahun ataupun 7 sampai 24 dan juga yang di atas 65 itu gratis. Udah dapat tiketnya. Di sini ada ini alat pompa untuk hand sanitizer, agak lucu. Jadi kayak gini. Biasanya kan kita tekan pakai tangan tuh. Kalau ini keren ya, pakai kaki. Ini nyaman juga kayaknya. Nah sekarang waktunya masuk di sini. Aku masih belum melihat orang asing. Tadi kayaknya yang pakai hanbok ada 1-2 orang yang orang asing. Di luar itu kayaknya orang Korea. Jadi sekarang malah jadi tempat liburannya orang Korea kayaknya. Hongdae, Gwangjang Xijang sama Gyeongbokgung ini malah kayak banyak orang Koreanya sekarang. Dan sepi banget. Dulu kayak gini rebutan foto ini. Ya, tapi udah berubah banyak ya. Mari kita masuk. Kita lihat gimana dalamnya. Oke, jadi aku nggak tahu dulu itu seingatku disobek kartunya. Sekarang ada QR code-nya, terus langsung dicek sama kamera sensor pengecek temperatur. Ya,
Ini bener-bener kosong Rek. Ini dulu yang pernah ke Korea lihat. Kosong banget ya. Dulu mah di sini rebutan foto. Dulu aku diberitahu kok Henry itu tempat foto yang bagus itu sini ini loh. Wah, nggak ada orang ya. Wah, aneh ya. Tapi saya rasa sekarang itu kayaknya lebih banyak barang-barang digital kayak layar-layar gini ini. Dan juga di situ ada iki loh, apa sih jenenge? Ya pokoknya itu di situ dituliskan kalau kita nge-scan pakai QR code yang ada di dalam itu bakal nunjukkan video yang menjelaskan ini tempatnya kayak apa. Jadi transisi menjadi tempat museum bersejarah yang berkolaborasi dengan produk-produk digital. Jadi kayaknya ini juga bagus. Nanti kalau misalnya banyak turis, orang-orang itu udah nggak perlu lagi harus tanya ke orang, tapi udah ada program melalui HP yang kita bisa cari tahu sendiri. Dan kadang kan kalau misalnya ke sini seneng sih dijelaskan, tapi kan ada bagian yang kita nggak pengen dengar juga gitu. Tapi sungkan untuk bilang nggak usah gitu kan ya. Jadi ini memberi kebebasan juga untuk yang liburan. Biasanya banyak foto di sini, Rek. Ya, kelihatan toh tempat-tempat yang sering digunakan foto-foto. Jadi biasanya orang-orang pinjam hanbok dari seberang sono, terus masuk ke sini dan foto, terus diupload Korea gitu. Ya tapi sekarang foto sendiri, dilihat sendiri. Ya sepi banget kelihatan. Kayak lebih banyak karyawannya daripada turisnya sekarang. Gila ya, berdiri kok ngono apa gak capek ya? Gak tahu ya berapa lama mereka berdiri di situ, tapi pasti capek ya. Dan juga gatel-gatel ya gak bisa digaruk. Musim panas ya panas, musim dingin ya dingin padahal ya. Respect. Mungkin bakal keren juga ya kalau misalnya di Borobudur gitu ada juga yang pakai baju batik gitu ya, berdiam diri gitu. Langsung kita coba masuk ya. Oh ternyata mereka diam-diam menutup mata, baru tak lihat orangnya istirahat sambil berdiri gini. Capek kayaknya. Oke, ini aku udah masuk. Nah, ini dulu merupakan tempat yang paling sering untuk digunakan rapat oleh raja-raja. Sepi pol dulu di sini rame rek sungguhana. Rame banget mau foto rebutan. Ini sepi banget sekarang. Ujung-ujung sana sepi semua lihat. Wow. Dulu orang-orang itu belain kesini jam 9 pagi untuk foto gitu. Tapi kalau misalnya corona udah lepas, udah yang namanya travel bubble. Travel bubble itu yang artinya kita bisa liburan ketika kedua negara itu udah setuju, yang sama-sama udah divaksin oleh liburan tanpa masa karantina. Begitu itu udah dimulai, wah menurutku ini bakal penuh lagi nih kayaknya ya. Dan Korea kemarin sempat ngumumkan katanya kalau misalnya udah menerima vaksin pertama mulai Juli boleh lepas masker katanya. Aku nggak tahu itu bakal menjadi keputusan yang baik atau buruk, tapi yang pasti udah diputuskan kayak gitu. Oke, mari kita jalan. Sepi banget rek. Hari ini padahal cuacanya bener-bener bagus, udaranya, langitnya semua bagus, tapi nggak ada orang. Nah, habis dari situ kita lanjut ke sini. Di sini juga tempat foto yang bagus, agak outdoor. Ini mungkin follow-follow pernah lihat di TV ataupun di Instagram, banyak yang ngepost ya tentang foto di sini. Aku juga dulu pernah posting atau di sini. Kalau malam hari ada lampunya ya. Oke, Rek, untuk menyejukkan sedikit hati saya, tak beli kopi yang dingin satu rek ya di sini. So, aku dulu di sini ada cafe, Art Shop and Cafe. Ya, Art Shop and Cafe. Jadi bisa tak beli sih. Oke, Rek, aku masuk langsung pesan ice americano, tak ngiup sih bentar. Jadi seketika masuk langsung QR code baru bisa pesan. Sama kayak toko biasa. Sih, tak ngiup bentar ya. Panas. Oke, udah nyantai sekitar 20 menitan tadi kayaknya, malah ngantuk aku sebenarnya. Kok ngantuk ya, minum kopi tambah ngantuk. Nah, jadi situasi yang bisa tak tunjukkan kayak gitu sih Rek, di Gyeongbokgung sekarang. Nggak ada orang kayak gini. Aku nggak tahu kapan ini masa COVID, masa karantina bakal berhenti. Tapi seketika itu nggak ada, ini bakal balik normal lagi.
Yo kayak apa jadi ini aku ya gak iso bayangkan dan aku yo pengen cepet yo kamu bisa membayangkan aku dan jadi sepi banget gini yo. Tapi karena ini yang mengoperasikan pemerintah kan ya, bukan perusahaan. Jadi sih meskipun rugi, meskipun untung ya tetap pasti berjalan dan tetap pasti dipertahankan karena ini merupakan bagian dari sejarah ataupun budaya. Ya. Di sini banyak foto sekarang. Coba kita jalan dan kesannya sih dari yang aku dapat ini mirip sama pasar Gwangjang. Jadi yang dulunya banyak turis dari luar negeri, sekarang lebih banyak orang-orang lokal yang mengunjungi. Jadi kayak waktunya malah mungkin sama ya di Indonesia ya. Sekarang mungkin Bali, Candi Borobudur, Candi Prambanan atau tempat-tempat liburan lainnya malah dipenuhi sama orang-orang lokal yang dulunya mesti mikir kalau cuma beda segini mending keluar negeri. sekarang karena ya ada juga faktor lain malah milih untuk pergi liburan ke sekitar mungkin ya. Dan sekarang kalau misalnya polo-polo pergi ke daerah luar Seoul kayak Jeju misalnya, wah itu banyak banget orang-orang yang liburan karena semua itu butuh gitu ya masa refreshing ataupun liburan ataupun pergi dari tempat lingkungannya kayak pergi liburan gitu loh. Cuman karena nggak bisa akhirnya mau nggak mau pergi ke Jeju. Tuh kan daerah-daerah sini sepi semuanya. Kayak rumahku sendiri ya San. Silakan follow rumah saya. Ya jadi situasinya Gyeongbokgung kayak gitu rek. Sepi gitu. Dan ini sekarang lagi ada pengumuman dalam 4 bahasa kayaknya, Jepang, Cina, Korea sama Inggris ya. Ya orang-orang ya foto gitu itu rek. Ya, jadi tempatnya nggak berubah banyak, cuman orang-orang yang datang dan juga suasananya jadi berubah banyak. Ya, jadi adanya ada orang-orang yang datang ke sini. Jadi kalau dibanding Gwangjang sih masih sepi ya, karena kalau Gwangjang kan orang-orang benar-benar bisa datang untuk makan, untuk benar-benar beli barang. Kalau di sini kan benar-benar tujuannya harus liburan. Jadi orang-orang yang dari luar kota Seoul ataupun orang yang tinggal di Seoul ataupun tadi ada keluarga bareng anak ke sini itu bisa. Cuman jumlahnya dikit. Tapi untuk tempat kayak Hongdae dan juga tempat kayak Gwangjang Sijang atau pasar Gwangjang itu ternyata udah membaik banget, cukup membaik, malah nggak terlihat toko yang tutup, nggak kayak Myeongdong gitu. Sedangkan kalau di sini lebih sepi dan jarang turis gitu toh. Cuman yang pinjam baju hanbok tetap ada, yang dulunya banyak turis luar sekarang menjadi turis lokal ataupun wisatawan lokal. Oke polo-polo, jadi kayaknya video kali ini sampai di sini. Itu yang bisa saya tunjukkan sekarang, perbedaan Korea saat ini kayak gitu, dan berharap semoga COVID bisa segera reda. Aku juga bisa ke Indonesia, polo-polo yang mau ke Korea, mau liburan ke Korea pun bisa segera bisa ke sini. Ya, kayaknya aku haus untuk ketemu teman-temanku di Indonesia juga sebenarnya. Kayak lama-lama kayak jadi kesepian banget gitu. Kayak ya Jinet ada, cuman butuh yang rasanya namanya temen. Waktu aku kecil itu butuh banget aku. Jadi perasaan-perasaan aura-aura waktu di Indonesia itu benar-benar ngangeni banget. Tapi ya kayak gitu. Dan aku yakin di antara polo-polo ada juga yang suka banget ke Korea, yang dulu sering sekarang nggak bisa. Semoga polo-polo juga bisa ke Korea secepat mungkin dalam kondisi sehat dan aman. Oke, makasih sudah nonton video kali ini rek, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.